Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat kepada kita semua yang begitu besar sehingga kita bisa hadir dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita telah memasuki malam pertengahan di bulan suci Ramadan ini, yang merupakan malam-malam yang sangat mulia, yang bukan saja dari tanggal 21 ya, tapi malam-malam ganjil yang lain juga kata ulama juga dianjurkan. Bahkan di seluruh Ramadan kita dianjurkan untuk mencari fadilah di situ. Karena hakikatnya semua waktu itu adalah mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah karunia semua. Bukan saja di bulan Ramadan, tapi bulan Rajab, bulan Sya'ban, di bulan-bulan yang lain, masa waktu itu merupakan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dimana ini kelak akan dipertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu di depan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita satu persatu akan diadili di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terlewatkan sedikit pun apapun yang pernah kita lakukan. Di antara hal yang besar yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masa muda kita semua. Kemana masa muda, untuk apa engkau manfaatkan masa muda kita ini? Maka kata Nabi SAW, ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik, ini renungan untuk kita semua. Sederhana sekali, tapi ini mempunyai hal yang sangat mendalam sekali. Apa yang disampaikan Nabi? Orang yang paling merugi, kata Nabi itu, ada orang yang paling rugi sekali. Siapa mereka orang yang paling merugi di dunia ini? Orang yang paling rugi di dunia ini, orang yang di dunianya dia melarat, akhiratnya melarat. Artinya apa? Fakir dunia, di akhiratnya fakir. Bayangkan itu bagaimana melarat. Udah di dunia dia susah, akhiratnya susah juga. Sama dengan kita di dalam gambaran kehidupan di dunia ini. Jangan sampai kita kena dengan dasar sindiran sabda Nabi ini. Sekarang di masa muda kamu ini sudah bahlul, apalagi semua lengkap. Kismin iya, bahlulnya iya, di masa tua juga nasibnya sama. Mau kamu seperti itu? Kan tidak mau. Maka kata Nabi, orang yang paling bangkrut, rugi itu siapa? Di dunianya dia itu fakir, akhiratnya juga fakir juga. Kalau bahasa kasarnya, dunianya melarat, akhiratnya juga melarat. Makanya jangan sampai kita bernasib seperti itu. Maka di masa muda lah inilah kita memanfaatkan daripada waktu kita. Maka di zaman Rasulullah SAW, masa muda ini sangat-sangat luar biasa dimanfaatkan oleh baginda. Panglima perangnya Nabi pernah berumur 17 tahun. Imam Syafi'i jadi mufti itu 14 tahun. 14 tahun. Ibnu Sina, bapak kedokteran kita, itu kalau kamu baca sejarahnya, umur 8 tahun sudah hafizul Quran. Imam Syafi'i umur 9 tahun hafizul Quran. Semua rata-rata para ulama di masa kecilnya, malah kalau ukuran kita masih kecil itu 8-9 tahun. Ya, Imam Syafi'i itu umur 9 tahun, Imam Ahmad umur 9-10 tahun. Kemudian Ibnu Sina umur 8 tahun. Semua menghafal Quran itu di masa muda mereka. Sehingga apa yang terjadi? Jadi mufti umur 14 tahun. Ibnu Sina, baca sejarahnya, umur 8 tahun dia mau hafal Quran, 7 tahun, 8 tahun hafal Quran. Kemudian di tahun berikutnya dia belajar tafsir fikih. Umur 17 tahun dia dijuluki bapak fisika. Kemudian umur 22 tahun berhasil menyembuhkan anaknya Nuh bin Mansur. Namanya Raja Nuh bin Mansur. Beliau terkenal sehingga apa yang terjadi? Di umur 22 tahun beliau terkenal itu dengan bapak kedokteran yang terkenal di barat sampai sekarang dengan nama Avicenna. Saya punya murid namanya Avicenna. Avicenna itu aslinya Ibnu Sina, cuman penyebutan orang barat kepada Ibnu Sina itu Avicenna. Artinya kalau kita telusur orang-orang besar di masa lampau, adik-adik semua, itu mereka besar itu di masa muda mereka. Bayangkan Imam Syafi'i di umur 14 tahunnya mereka. Umur kecilnya beliau sudah mulai mengembara. Mengembara dari mana? Kalau kita baca telusur sejarahnya Imam Syafi'i itu, adik-adik sekalian, ini perlu kamu menggali sejarah.
Imam Syafi'i di masa mudanya masih kecil sekali, udah hafal Quran, lanjut studi kemana? Ke Makkah Al-Mukarramah dengan uang pas-pasan, sampai dikatakan ibunya beliau itu sampai gadai rumah untuk apa? Untuk menuntut ilmu anaknya. Di masa yang kecil itu beliau dari Palestina, dari negeri Semarang, Palestina. Itu menuju Mekah bukan dekat. Dari Mekah beliau menuju ke Madinah. Dari Madinah belajar di Imam Malik dengan masa kecil, sampai kata Imam Malik, kamu wahai ulam, kamu kecil sekali. Mau apa datang ke sini? Saya mau nuntut ilmu, kata Imam Syafi'i di depan Imam Malik. Sampai di Madinah beliau belajar hafal kitab Muwatta 3 hari 3 malam setebal gini. Dari Madinah lanjut ke Yaman, Yaman lanjut ke Irak, Baghdad, terakhir baru di Mesir, di Al-Azhar sekarang. Itu perjalanan mereka para ulama. Sehingga ada mereka di antara mereka para ulama yang skala belajarnya mereka ada yang cuma 2 tahun ngaji itu. Yang sekarang punya pondok Darul Hadis di mana? Itu seorang habib, seorang ulama, itu belajarnya cuma 2 tahun ada sekali. Tapi dalam jangka 2 tahun itu, sehari beliau 24 jam ini tidurnya cuma 2 jam saja. Lainnya untuk apa? Belajar. Imam Syafi'i maaf cakap di akhir hayatnya beliau sampai ambil lubang pantat beliau itu sampai berdarah. Kenapa? Saking lama Imam Syafi'i duduk dalam belajar. Sehingga di bulan Ramadan itu luar biasa, dan itu sejarahnya mereka para ulama. Para ulama-ulama terdahulu nggak ada yang berleha di masa mudanya mereka, itu tidak ada. Maka kata Imam Ali karamallahu wajhah, siapa yang di masa belajarnya mereka itu santai saja, kerjaannya dia malas saja di masa muda, masa belajar, maka kamu siap-siap untuk hancur di masa tua. Kata Imam Syafi'i, barang siapa di masa mudanya itu tidak dimanfaatkan untuk belajar, fakat bir arba'an li wafati, kata Imam Syafi'i. Tegas Imam Syafi'i. Barang siapa di masa mudanya itu tidak dimanfaatkan untuk betul-betul belajar, betul-betul berusaha untuk menggapai kesuksesan mereka, takbir 4 kali untuk wafatnya mereka. Orang sholat jenazah berapa kali takbir? 4 kali takbir. Kalau bahasa kita, kalau kata ini kan bahasa Imam Syafi'i. Asli maksud Imam Syafi'i itu apa? Kalau bahasa kasar kita, kalau di masa muda ente tak belajar dengan rajin, mati saja. Imam Syafi'i. Maka kata beliau, kalau nggak belajar di masa muda, ente nggak rajin di masa muda, fakabir arba'an li wafati. Takbir 4 kali. Yang sholatnya takbir 4 kali itu apa? Sholat jenazah. Maka kalau bahasa kasarnya bahasa kita, ente kalau nggak rajin di masa muda, mati saja. Itu bahasa kasarnya Imam Syafi'i. Kalau kita kiaskan lagi dengan bahasa gaya dapur kita itu kan. Untuk itu adik-adik sekalian, iman masa kamu ini sekarang, ya Allah, apalagi dengan lingkungan yang semakin hari fitnah dan semakin besar adik-adik. Ingat, ada satu hal nasihat Ustaz untuk diri saya sendiri dan kita semua adik-adik, terutama untuk kamu yang anak-anak muda ini. Ada satu hal pesan Ustaz untuk kalian. Ingat pesan Nabi SAW. Al-mar'u ala dini khalilih, kata Nabi. Falyanzur ahadukum ala khalilih. Ini kalau kamu pegang selamat hidupmu. Tapi kalau kamu ini lalai dengan ini, maka kamu pasti akan terjerumus. Sebaik apapun kalian, pasti akan terjerumus. Seseorang itu tergantung pada agama kawannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Kata Nabi. Ini Nabi. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung kepada agama kawannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Artinya apa? Pengaruh teman itu nomor 1 adik-adik dalam lingkungan kalian itu. Siapa kawanmu itu, itulah akan kamu jadi. Maka kalau kamu mau sukses, bukan tidak boleh kamu berteman sama siapapun, bukan tidak boleh, tapi dalam untuk kawan dekat, pilihlah kawan-kawan terbaik yang mengingatkan kamu kepada Allah, yang membimbing kamu dalam kesuksesan cita-cita kamu. Kamu kalau berkawan dengan orang penjual parfum, insya Allah nggak mungkin bau ikan. Sebaliknya kalau kamu berkawan sama nelayan, ya apalagi yang baru nangkap ikan, nggak mungkin kamu bau kasturi. Kecuali kalau nelayannya bawa parfum, itu pun kalah sama bau tambang. Maka kamu rata-rata start tengok,
belajar dari diri saya dan kita semua, dari peringatan Nabi. Ustaz belajar dari diri saya sendiri, dan Ustaz dulu pernah juga di masa SMA kan, rata-rata kawan-kawan saya yang terjerumus itu bukan orang yang tidak baik, dan kalian bukan yang kawan-kawan kalian yang terjerumus di dalam hal yang tidak baik itu bukan orang yang tidak baik, tapi rata-rata pengaruh lingkungan teman-teman. Maka Ustaz sarankan ke kalian di akhir zaman ini, sekali lagi ini di akhir zaman ini, udah akhir zaman luar biasa, maka sekali lagi Ustaz ingatkan, pilihlah dalam berteman. Boleh bergaul sama siapapun, tapi untuk dekat itu jaga jarak sedikit sama kawan kamu yang sekiranya menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam Hasan Al-Basri di dalam di dalam perkataan beliau ada satu hal lagi. Beliau mengatakan apa? Kalau kamu berkawan dengan orang fasik, sama orang yang fasik sering berdosa, biasanya kalau kamu melihat saja, kata Imam Hasan Al-Basri, lihat saja kawan kamu yang tidak baik, itu bisa melalaikan kamu kepada Allah. Contoh sekarang, ini contoh. Kamu orang rajin sholat, ente rajin sholat, cuman karena sudah terkandung di dalam 5 komunitas, kamu misal 5 orang, 4 orang ini malas sholat, ente sendiri rajin. Kamu karena lihat kawan itu biasa saja dalam sholat, meremehkan sholat, memandang mereka saja, saya yakin kamu lama-lama juga kamu akan meremehkan sholat. Walaupun hakikatnya kamu orang yang rajin sholat, tapi karena kamu komunitasnya itu orang meremehkan sholat, maka kamu juga akan ikut meremehkan sholat itu. Perhatikanlah kata Ustaz kalau nggak percaya, silahkan. Ente awalnya tidak mau judi, tidak mau hal-hal yang tidak baik ente mau melakukan, tidak. Tapi karena udah terkandung dekat dengan kawan ente, itu lama-lama kamu akan tergurus. Dan kamu hanya melihat kawan kamu yang tidak baik saja, itu tidak ada pengaruhnya di hadapan Allah. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, melihat orang yang fasik itu bisa mengalaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kawan yang melalaikan sholat saja, itu bisa pengaruhnya ke kamu juga akan mempengaruhi lalai dalam sholat. Itu contoh kecilnya. Untuk itu adik-adik sekalian, mudah-mudahan kita terjaga dari lingkungan yang tidak baik. Dan kalian itu dengarkan pesan Ustaz, kalau kamu nggak ngikut ini terserah kamu. Ini ada pilihan. Dan di akhir zaman ini rata-rata seteliti, rata-rata anak-anak yang rusak itu bukan karena dia tidak baik, tapi karena lingkungannya yang tidak baik. Untuk itu jaga betul baik-baik, itu pesan Rasulullah. Seseorang tergantung kepada agama kawannya, maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.